Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di episode Ngulik Ngobrol Asik bersama Moka FC. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dari jauh negara Argentina Tenggo di sana. Salah satu baraya Moka FC yang sudah mengabdi sekian puluh tahun dengan sumbangsi kurang lebih 250 gol dan capsnya kurang lebih 1.700. Kita sambut, ini dia baraya Moka FC, Lionel El Messi. Chris Weda. Oh ya, terima kasih. Selamat datang di Ngobrol Asik di bersama Muka FC. Gimana perjalanan jauh dari Argentina? Wah, capek banget lah dari Argentina. Kalau gue sih sekarang pengennya kita ngobrolnya santai aja dulu. Santai. Siap. Kita juga di sini nggak akan jangan terlalu serius lah ya. Tapi untuk caps 250 gol itu patut diapresiasi. Jadi bintang tamu pertama di Ngobrol Asik ini, betul bukan Bung Kano? Terima kasih. Itu sih sebenarnya cuman fun ini aja bagian dari olahraga aja sebenarnya tujuannya kan. Cuman kalau ini masalah gol itu cuman apresiasi buat diri sendiri aja. Iya. Tapi dari 250 gol itu terekap semua, ada dokumentasinya. Kirain sudah ada nanti modelnya jadi bikin video klip gitu, 250 gol, 1 gol. Ya, makanya kalau kemarin tuh sebenarnya awal mulanya kan dulu kita di Bela Futsal ya. Iya, betul. Kan pengen ngelihat permainan sendiri kan gitu. Betul. Gua taruh kamera iseng-iseng, wah enak juga nih dilihat nih, gitu kan. Apalagi dulu waktu zaman di Bela itu kan YouTube atau Instagram masih belum familiar kan, masih cuma jadi koleksi sendirilah gitu ya. Betul. Ya baik, untuk ini kalau boleh diceritain nih awal mula dulu gabung sama Moka itu kapan nih? Ingat-ingat nggak Bang Kris? Siapa yang ngajak dulu? Oh, ingat banget itu temen sahabat kuliah dulu ya. Sahabat kuliah dulu. Sahabat kuliah namanya Karim, yang dipanggilnya Boim. Oh, Neymar. Neymarnya Moka. Nah, itu. Wah, Neymar, sorry. Iya betul. Inzaghi. Aymar. Bukan Neymar, sorry, Aymar. Valencia dulu itu kan ada namanya Pablo Aymar ya, betul gimana? Betul. Nah, awal mula tuh gue diajak sama si Boim tuh, Chris katanya teh, lu gabung aja sama tim gue, tim Moka kata dia teh. Terus gue bilang, malu katanya kan gitu awalnya. Terus setelah gitu kan, udah ikut aja. Gue lihat lu mainnya lumayan nih kata dia. Pakai kaki kiri, lu kidal ya dia bilang. Ya, gue bilang, ya kidal, gue seneng sama si Messi, gue bilang, jadi ikut-ikutan si Messi lah gitu kan. Terus ya udah 2007-2008. Oh, 2007-2008. Gue kan kuliah di situ tuh di Arianti. Oh, di salah satu kuliah di Bandung ya. Udah gitu, gue inget banget tuh pertama main sama Moka di Meteor. Nah, Meteor yang di Taman Kopo ya, betul. Gue 2010 gabung tuh sama anak-anak. Terus gue inget kan di grup itu teh ada turnamen kecil-kecilan kan. Betul, siap. Nah, awal mulanya internal Moka ya kalau nggak salah. Nah, itu dulu tuh lihat anak-anaknya teh ramah-ramah ya, barager lah anak-anak Moka teh. Alhamdulillah. Ada yang gue suka ngeliat main si ini nih dulu yang badannya kecil-kecil, siapa teh? Si Koben. Oh iya, Koben tuh. Bung Koben di mention nih dari Bung Kris, dari yang sekarang udah di Palembang. Ya, gimana sih Koben? Koben tuh mainnya. Koben alias Rian. Saya suka dia tuh, tekniknya bagus ya. Kalau cara passingnya, terus kontrol bolanya, nah, gue suka tuh dia mainnya tuh. Terus Bang Andro juga, gue suka tuh tendangannya kenceng dulu. Gue liat, wah asik nih punya saingan gitu kan. Akhirnya tertarik buat gabung tuh sama Moka. Gue tuh sama Moka teh, Chris diajakin lagi sama si Boim. Main lagi nggak? Ya main lagi. Terus Bang Andrew tuh ngajapri, boleh minta nomornya kan awalnya gitu. Personal di Japri. Main lagi Chris katanya. Ya udah, kita main aja gabung. Dari situ kan main. Gue sempat dipuji-puji juga kan sama si mereka tuh, wah ini
Messi nih, Messi gitu kan. Nah. Nah dari situ sih awalnya. Ya emang lekatnya kan kalau di Baraya Muka sendiri tuh itu mau ngejepret Nop. Peper-peperan. Soak oke. Ya. Nah gitu. Ya jadi kan kalau di Baraya Muka FC juga itu kan udah melekat banget si Messi siapa Nah, lagi nah kan gitu. dari situlah Ya. gue sebut si Messi. Sebenarnya kan jauh lah sama Messi mah, cuman ini kan fun game mah. Ya tapi plak-ketip-plak-ketipлекnya Messi pisan gitu. Kalau Makasih. ada salah satu kan yang kayak Aguero jauh pisannya. Enggak, itu juga benar. Karena dia juga termasuk ini salah satu pemain yang bagus juga cara main. Sampai sekarang gue lihat mainnya masih bagus. Kun Aguero nih. Kakinya Fisik. cuman karena fisik aja sama badannya mungkin ya. Sekarang Nanti agak tambun ya. kita gym. Emako Ranger. Jadi ya intinya mah kekeluargaan Moka Ya, hangat gitu. betul. Jadi membuat Chris gabung di Ya, Moka itu betah gitu. Betah, nyaman, terus asik lah ya. Anak-anaknya tuh resep diajak heureuy juga gitu kan. Nggak baperan lah gitu. Jadi kita enak nih kayaknya gabung sama klub Moka. Dari situlah gue mulai seneng udah gitu. Ada turnamen terus ya sebenarnya harus validasi juga sih dulu. Ya, pengakuan lah ya. Pengakuan lah ya. Jadi orang-orang, wah ini ada yang diincer, jagain aja sini. Nah, gue mulai termotivasi nih main sama yang gini-gini. Asik nih. Dulu emang enak lincah badan. Sekarang sih ya kita udah tua, udah makan usia lah. Ya gitu paling berarti kan kurang lebih 2000 berapa tadi mulai pertama gabung? 2010. 2010. Kita kan berdiri kalau mulai resmi menyandang brand Moka FC itu tahun 2007 ya. Kurang lebihnya tahun 2007 berarti jeda 3 tahun kita berdiri. Ada rekan kita yang ngajak teman-temannya lagi untuk gabung sama Moka, salah satunya ya ini Lionel Chris Messi. Ya. Tapi sebelum sama Moka pernah ada ikutan komunitas klub bola lain gitu? Waktu kecil sih pernah. Pernah. Dulu di Bogor, gue di asli Bogor nih. Oh, jadi domisili Bogor dulu waktu sekolah. Bogor. Dulu tuh ada klub Gujir namanya. Gujir. Gue tuh waktu dulu sama bokap kan, ini anak-anak ada bakat lah sedikitnya ya. Ikut-ikut latihan sama klub Gujir. Nah, gue tuh dulu umur 14 tahun tapi ikut ke umur 17 tahun karena SSB itu Gujir tuh. SSB juga. Kalau mainnya bagus dulu tuh bisa kerja di situ. Nah, sewaktu-waktu 2 tahun 3 tahun berjalan umur gue tuh 17 tahun biasalah mulai beger. Nah gitu. Jadi main bola tuh nggak lanjut tuh karena takut panas lah, takut kulit hitam lah. Nah, jadi penghambatnya salah satunya AWW ya Baraya. Nah, itu. Baraya Moka ulah masih punya pikiran tentang panjang ke depan main bola, jauhilah salah satu. Itu karena perempuan tuh emang menghancurkan segalanya dulu tuh waktu muda. Jadi ke bokap bilang, kayaknya nggak diterusin main bola. Kenapa katanya? Sayang tuh udah 3 tahun tuh di Gujir. Lu kalau bagus mainnya bisa masuk itu katanya, kerja di Gujir katanya. Promosikan lah betul. Tanding sama ini kan ikut-ikutan dulu tarkam lah, antar kampung juga Gujir tuh ya namanya. Kan emang kenal nggak produk ban-ban Gujir tuh dulu? Ban mobil. Nah dari situ akhirnya gua keluar dari klub itu teh, udah gak usah dilanjutin, kan kuliah juga gitu kan, kuliah udah beger, akhirnya vakum dulu tuh main bola di sana. Terus di kampus ada futsal, ikut-ikutan futsal. Nah gua tuh dulu SMA pernah masuk futsal lah, timnas futsal. Timnas futsal sekolah. Timnas futsal sekolah. Mau disebutin sekolahnya SMA Negeri 10. 10 SMP 8. Bogor. 10 Bogor. Gue masuk tim itu, terusnya lumayan lah ikut-ikut turnamen ke bawah gue. Terus di situ tim kita lumayan lah masuk juara 3. Ya, juara 3. Dari Dari 4 peserta? Dari 16. Oh, 16 peserta lumayan. Ada yang jago tuh dulu anak-anak lupa lah pokoknya namanya Sakuragi, dia jago. Motivasi juga tuh gue, mainnya keren nih. Tapi gue nggak ngerti dulu sistem futsal kayak gimana, main tackle kan. Jadi
hanya sekedar main Ya gitu, nggak sekedar tahu main tapi aturannya kayak belum gimana. tahu. Nah, gitulah. Ya berarti kalau ngomongin futsal berarti kan kita futsal itu booming-booming-nya tahun Ah, 2005 sampai 2010 ya, ya betul ya, Nop, ya? 2010 lagi Ya booming-boomingnya itu main futsal. futsal, terus semenjak lapangnya pindah jadi ke Heeh. mini soccer lah Mini awal-awal soccer. sekarang. Nah, awal-awal main mini soccer tuh awal-awal gua ngerasa capek banget kayaknya tuh. Futsal tuh biasa diem, kalau mini soccer kan ya lumayan lah rada Ya, ini. Apalagi main jam 10 kan dulu di Bintang ya. hmm. Ya Ya, berarti awal ke Bandung itu tahun berapa nih? Dari awal Bogor tuh? sebenarnya awal ke Bandung tuh 2007. Kan 2007. kuliah Kuliah kuliah, 2007. sama Boim kan bareng. Hmm. Kuliah terusnya, seneng-seneng main futsal emang sama anak-anak juga, cuman kita Hmm. nggak punya klub, cuman main Cuman antar ini aja, komplek komplek main, oh ya ya. jadwal nih ada jam berapa main, jam 2 jam berapa main, Hmm. kayak gitu aja sih. Terus main ke Soreang lah paling, Sumiret di Soreang, kayak gitu aja sih main, nggak main di klub-klub inilah. Hmm. Ya berarti kurang lebih 2010 sekarang 2026, 16 tahun lah Ya 16. bersama Moka Nah, bareng-bareng ya gitu. alhamdulillah. Kesan-kesannya tentang Moka sendiri apa? Apa suka Hmm. dukanya? Apa ada Ya emang sih kalau diungkapin banyak ya suka ya dukanya di muka. Kita kadang ya list tuh rame, sepi gitu kan, itu hal yang wajar lah sebenarnya kan regenerasi. komunitas Komuni sama-sama semua komunitas juga ya, Komunitas Nap, pasti ya? gitu. Up and Cuman down. yang membuat gua di Moka masih bertahan juga, masih sampai saat ini, fun football. Intinya masih olahraga sebenarnya, olahraga, Oh, silaturahmi itu udah bagian dari, karena jiwa gua dari dulu emang suka main bola gitu, mau jauh kemana pun dikejar mmm, gitu. Main di Bintang, main di apa tuh itu yang di Fanshop ya? Penshop, Di betul yang Fanshop. di Nah, main situ juga dikejar jauh-jauh mau mhm. kemana. Dulu sama Bang Andrew kan sempat ikut tim Bang Andrew juga, tapi kan, Oh kita ini ya, heeh, polder ya? Folder, Polder. nah sama Folder pernah main juga kan gitu. Ke sini Folder vakum, main lagi sama Moka, ya gitu aja sih. Jadi nggak ada tim-tim yang enak diajak, eee, jauh lah gitu. Ya, Ya kita mah fun fun game aja, apalagi sekarang udah usia segini mah nyari keringet lah. betul. Tapi selama berkarir main bola lah Heeh, ibaratkan tapi bukan profesional iya nih, iya. pernah mengalami cedera atau Oh pernah serius pernah. gitu? Kalau cedera serius kayaknya enggak sih, Tapi cuman kalau ya karena kan fan football ya, ya, jadi kita mainnya kalau cedera paling engkel aja lah, kadang suka ketarik mmm, otot kayak gitulah. Soalnya kalau di Momoka mah kita kan nggak main keras, tapi dia akhir-akhir ini keras ya? Bukan ya? Akhir-akhir ini keras gitu apa karena ada target yang mau yang ditargetkan sudah mau tersusul atau gimana ini Hmm, karena ya tahun 2000 kemarin kan, 2025 kan, eee, ya sama Bung Ganov nih, kita kan kemarin, head to head. head to head, ya dari assist, ya ngejar assist waktu itu kan, terus ngejar gol. Susah juga dikejar nih si Bung Ganov nih. Kita, udah beda, kan awalnya bedanya jauh ya, gua ingetnya tuh beda 15 gol lah. Nah, dia kan ada absen nih, 1, 2 2 Ya, pertandingan, kejar lagi, akhirnya nggak kekejar tetep. Ujung-ujungnya ya balik ya, balik lagi lah mengenai apa pembahasan di Muka sendiri mhm, gitu. Saran ke depannya harus seperti apa Muka FC nih dari Baraya Muka FC sendiri, mmm, Chris, ya masukan buat Muka ke depannya harus ya gimana gimana? ya saran sih kita harus kompak lah ya, jadi jalin komunikasi antar, sekarang kan tim kita teh udah, dibagi-bagi per tim, Betul, itu juga salah satu, ide kreatif lah mhm, dari manajemen Moka ya, menurut saya itu ide bagus tuh, kita masuk, per tim. Nah, mmm, nanti kan di antara mereka teh ada komunikasi, "Wah, ini seru nih," apalagi sekarang kan ada statistik lagi kan tetap. ya Jadi kita tuh, termotivasi lah buat fan game ininya, apa, fan foot fan mini soccer lah ya. ya, Jadi, Remako ada nih usia di atas 35 masuk tim Remako, mmm, anak-anak muda dari Gempol, Emberhof, kita nih Jodi tim, ada juga kan gabung, nah itu gua masuk tim itu. Terus ada Black Meke-Meke, tim nah, Uding. Nah 5 tim ini kan mudah-mudahan ke depannya kita teh, tetap berjalan baik lah sampai sampai ke depannya, mudah-mudahan Moka teh tetap berjalan, tetap,
main gitu, jangan sampai ada keributan, jangan sampai ada perselisihan lah di antara klub kita ini. Kalau bisa sih sekali nanti setelah beres liga adain eh, apa sama klub lain bisa turnamen gitu ke depannya kan. Oke. Nah, itu sih masukin dari Berarti liga ya, bikin liga bikin antara liga. komunitas sepak bola. Ya masukannya kita tampung, cuman kemarin menurut Chris sendiri nih, kan kita asalnya tuh namanya tuh Moka FC 1 ya. Nah, kemarin itu ada kebijakan dari Moka FC ini kan kita dalam internal liga ini kan kita bikin 5 tim. Nah, 5 tim ini tuh kita disarankan bikin tim masing-masing nih. Apakah nggak ada klub salah satu sebutnya apa ya, klub dalam klub gitu, Nap. Jadi tujuan utama kita kan kita bawa nama satu brand Moka FC ya. Nah, kemudian kita disuruh ini kan awalnya kan kita bentuknya tim Moka A, B, C, D, E, cuman karena susah nyebut namanya, jadi disarankan masing-masing bikin nama tim sendiri gitu. Apakah nggak jadi terpecah belah gitu? Menurut Chris sendiri gitu untuk kebajuan mukanya. Sebenarnya sih kalau kata gue sih nggak akan ada terpecah belah. Justru malah kita punya, kalau menurut gue sih kalau banyak nama-nama gitu kan sebenarnya enak untuk jadi nyebut namanya gampang gitu kan. Oh ini timnya Emberhop nih, nama-namanya ini enggak sih, tetap itu mah namanya fun game mah udahlah, apa arti sebuah nama sih gitu. Betul. Kan. Ya kalau disarannya bagusnya sih diawali mukanya dulu gitu, misalkan muka Chunma, muka Remako Ranger gitu, bukan begitu Nop ya. Jadi si inisial mukanya itu masih ke bawah-bawah gitu. Oh iya benar-benar. Benar-benar. Ya bisa gitu. Jadi Moka Chunma gitu kan. Betul. Moka Marlong kan ada Moka Emberhop. Benar-benar. Boleh tuh. Ya jadi nggak sesuai update huruf A B C D E, kita kan jadi ada variasi namanya di belakang mokanya itu ada nama timnya apa. Betul. Enak. Nah kan kita ini internal league udah berjalan kurang lebih 2 pekan ya. 2 pekan itu dengan sistem 1 pekannya itu kita dari 5 tim ini saling bertemu. Untuk update klasmen juga kita sudah ada. Salah satu yang sekarang memimpin itu dari tim Emberhop ya. Nah menurut Bang Kris sendiri nih melihat kekuatan sang pemuncak klasmen Emberhop ini gimana? Wah, bener-bener top lah. Kalau anak-anak muda Emberhop ini, kalau menurut gua sih dia tuh skillnya merata ya, kayak dari Harbi yang saya suka nih lihat mainnya nih, Harbi, Nanda, terus si Ariel. PR buat Chunma tuh sebenarnya si Ariel. Si Ariel tuh mainnya bagus ya, dia dribblenya kayak gua waktu muda lah. Cuma ya kayak kaki kanan. Cuman kalau Ariel, kalau menurut gue nih, Ariel teh emang terlalu individual ya, karena kalau individual gitu biasanya dihajar orang. Harus hati-hati tuh si Ariel, rentan dihajar orang dia. Cuman bagus lah kalau menurut gue, Emberhop merata. Berarti salah satu key playernya di Emberhop itu Ariel. Kalau menurut gue Ariel. Terus di klasmen kedua itu kan ada Chunma sendiri. Oke, terus dari Remako Ranger gitu gimana ini kekuatan Remako nih? Remako Ranger tuh yang bahaya Bang Arab. Bang Arab nih kalau ngatur serangan dia sama komunikasinya juga bagusnya tuh, dia bisa scanning bagus dia. Kalau lihat kiri kanan, oh ini orang sana langsung pasti. Aguero sendiri juga bagus kalau menurut gua nih. Aguero bagus karena kelihatan masih lincah kakinya tuh. Gue kemarin lihat videonya, oh kakinya masih ini. Nah ini nih yang bahaya nih, nomor 9 nih Bung Ganok. Dia tuh posisinya tidak terduga. Jadi si Aguero ngumpan, tahu-tahu udah pas aja sama kaki. Nah itu. Jadi kalau Bung Ganok ini jangan dikasih bola gampang, harus dikasih bola susah. Bola susah tuh, dikasih bola susah tuh justru jadi gol. Nah itu yang justru bahaya tuh. Kalau nanti usulan ke depannya kita untuk gol-gol yang susah itu poinnya 2. Boleh lah. Kayak model basket kan kita lempar dari jauh 3 poin gitu. Kalau untuk teknik-teknik yang susah dilakukan gitu, jadi 1 kali gol itu dihitung 2. Berarti kalau biasa gol gua dari tengah lapangan,
Ya itu bisa dihitung bisa 2. dihitung 2 ya. Tapi kalau kecuali kipernya Doni. Oh, kipernya Doni. Ya. Benar yang mana ya? Ya kan. Salah satu faktor juga kan mempengaruhi gitu. Benar. Yang dibilang untuk kiper salah satu Muka ini yang jarang error lah gitu ya. Ya. Paling terus dari tadi kan udah Remako dibahas juga untuk kekuatan tim dari tim Black Meke siapa ini ya? Uding. Menurut gua Uding cukup bagus lah di belakangnya sama Ocai. Gua tuh anehnya tiap main sama Amber Hope sama Meke itu tuh pasti ditempel terus sama mereka. Ada request mungkin dari leader dari tim tersebut. Jaga nih Messi, jangan sampai lepas nih gitu. Ya, ada kalau bisa udahlah lepasin aja dah. Gua mau pemain sampah sekarang. Pemain sampah. Udahlah kasih aja gol gitu kan. Jangan terlalu serius lah gitu kalau main. Terus satu lagi nih kekuatan dari tim satu lagi Marlong ya atau PT Dirgantara ini. Marlong debutan tim kita. Kalau Marlong sih yang gue lihat nomor 10 tuh kurang tahu namanya kalau namanya Hadi. Baru gabung. Nah, itu lumayan juga tuh mainnya. Dia scanning bagus terus kalau skillnya bagus juga kalau misalnya bola juga pas banget kalau diumpat ke dia bagus lah mainnya tiba-tiba jadi gol aja sama dia. Terus ini backnya juga bagus tuh yang rambutnya agak botak nggak tahu siapa namanya tuh. Pokoknya di si Marlong ada dua clean sheet paling banyak di statistik ya. Jadi meskipun timnya mengalami poinnya masih belum maksimal, si Marlong ini dia backnya rada-rada banyak dan juga. Betul. Dia tercatat 2 siapa namanya? Jagat gitu. Jagat sama Yusa kalau nggak salah. Nah, dia masuk ke salah satu back paling aktif oke. Terus satu lagi Derry betul. Derry sama Hadi lah kalau dari Marlong itu lumayan. Sebenarnya gue belum kurang tahu ya nama-namanya kan karena emang kita kan baru mulai. Ya semoga kedepannya mereka juga enjoy di tim Muka kan gitu bisa sering silaturahmi lah sama kita ya. Biar enak lah kita makanya hindari kekerasan kalau bisa mainnya ya. Kalau bisa mah kita intinya mah fun football aja gitu. Jangan sampai ada kekerasan, perselisihan, terus cedera parah apalagi kan gitu. Ya buat Marlong sama para peserta baru. Jadi fun aja lah. Ya kalau bisa sih pesan gua kedepannya tetap silaturahmi lah. Jangan sampai utamanya makan kekeluargaan gitu ya. Betul. Jangan sampai udah lama takutnya tiba-tiba Nah kalau saya pribadi sama Gano sekarang mah udah mau UP bener tuh ujung-ujungnya mau posting. Itu mah penting posting. Ngomong orang mah mending posting. Ya. Kalau masalah juara ya udah nomor terakhir. Apalagi masalah crash-crashan gitu udah nggak main kita sekarang. Oh iya Chris, menurut Chris nih kalau misalkan dari internal Liga Muka ini kan kita acuannya kan kedepannya kita ada bikin ibaratkan kan kalau dari Chunma, Amber Hope itu kan timnya klubnya gitu. Nah, kan ada timnasnya itu nanti kan misalkan ada pembahasan untuk pemanggilan timnas gitu menurut Chris gimana nih? Jadi berdasarkan dari orang-orangnya apakah bersedia untuk nantinya membela timnas, panggilan timnas gitu Chris. Chris. Ya kalau menurut gue sih mending nanti ada coachnya kan? Ya. Ada coachnya terus dipanggil 2 orang dari tim ini nanti dipanggil berapa orang 3 orang. Nah udah terbentuk tuh 10 orang misalnya ya udah jadiin aja gitu. Jadi untuk kedepannya kan kita ada beberapa dari Baraya juga kan di Instagram apalagi banyak yang nge-DM nih. Iya. Kang main friendly match lawan tim mana gitu. Bukannya kita belum menyanggupi ya karena salah satunya kita dari timnya sendiri belum benar-benar kebentuk gitu. Iya. Kalau menurut Bung Ganop gimana nih untuk masalah pemanggilan timnas nih? Kalau timnas mungkin bisa dari statistiknya, statistik yang sekarang ada tuh nanti bisa jadi referensi acuan. Nah terus untuk tadi masalah coach, jadi kita coba dari tiap
tiap tim ya betul. nanti kebagian. Nah, betul. Misal untuk friendly match lawan Bardun. Nah, kebagian nanti dikocok wes sistemnya. Boleh. Coach yang sekarang di tim D, di tim Black. Uding misalnya. Misal Uding atau nanti di tiap tim teh udah konfirmasi yang mau ngelatih misalkan di Cunma Dodi sama Chris atau di itu ya udah diwakilkan. Iya betul. Nah, setelah nanti kepilih misalkan Uding nggak main. Uding nggak main di friendly match mah. Jadi dia belajar dari tiap si tim yang kepilih itu dari coach tuh belajar nge-manage. Iya betul. Nah, dia nggak main ya. Misalkan nanti kalau dari Mako misalkan Bang Bosan nggak usah main. Nah, terus nanti pemilihan pertama skuadnya dari statistik. Dari statistik itu tiba-tiba nggak bisa hadir. Nanti ada di data juga. Nah, kalau nggak ada itu data terdekat, ya bisa nanti di open lah. Jadi kan ada referensi gitu. Ya berarti untuk pemilihan ini kan berdasarkan data yang emang udah angka lah, udah ada angka-angkanya. Jadi dari match ke match kita terpantau gitu untuk statistiknya gini. Nah untuk kedepannya sih berapa penting sih friendly match nih? Kan banyak juga yang kemarin DM gitu. Menurut Chris sendiri, apakah untuk masanya ini nih 1 bulan sekali kah atau 2 bulan sekali kah atau per 6 bulan sekali kah? Menurut Chris seberapa penting nih? Sebenarnya lumayan lah itu untuk nguji adrenalin ya, supaya uji skill juga ya untuk para pemain Moka ya. Itu sih sebenarnya 2 atau 3 bulan ke depan lah. Jadi bisa terrealisasi gitu. Ya terrealisasi lah, minimal 3 bulan lah ya. Kalau menurut saya sih 3 bulan cukup lah. Jadi udah fan match, kita friendly match gitu kan. Ya karena jujur aja kan kita juga punya lah salah satu yang kita dari sponsor itu kemarin bikin jersey timnas nih, tapi ujung-ujungnya ngabuluk ya nggak kepake gitu kan, daripada saya nggak kepake ya mendingan kita friendly match kan gitu. Jadi untung silaturahmi dengan komunitas bola lainnya gitu. Nah, betul. Biar silaturahmi tetap terjaga kan gitu. Tapi catatan ya, jangan sampai ada kekerasan, jangan sampai ada itu ya intinya mah kan kita silaturahmi lah. Silaturahmi, nyari keringat ya. Memang uji skill lah gitu. Kalau untuk anak-anak muda ya. Untuk kita mah sih yang penting fans aja keluar keringet. Gitu. Jadi mindsetnya untuk tim kita Moka tetap UP, ujung-ujungnya posting. Nah, gitu. Kalau kita mah posting aja sekarang mah. Ya karena kepuasan sendiri sih kalau menurut saya. Kalau di posting itu apalagi ya banyak orang yang lihat gitu ya. Intinya mah apa yang kita kerjakan gitu ada dokumentasinya, betul video atau apa. Ya kayak gua kan ngejar 250 gol itu kan kesenangan tersendiri sebenarnya gitu kan. Buat gua nih bisa nyampe target 250 gol. Itu ngitungnya sebenarnya ada yang ke posting, ada yang gua ingat nih waktu itu ngegolin ke ini dihitung nih ada berapa gol. Tapi kalau dari Chris sendiri apakah dokumenternya masih ada gitu untuk beberapa gol? Ada sih ada. Dulu gua suka di Facebook suka gua taruh gitu kan, dulu di Facebook banyak tuh di Facebook. Cuma sekarang udah jarang main Facebook jadi kadang kemarin dihapus-hapusin karena penuh kan gitu memori. Jadi kadang dokumentasi teh nggak ke-save gitu kan. Gara-gara download aplikasi hijau mungkin ya. Enggak kalau itu. Upload di YouTube dong. Nah, ya sekarang kan media untuk berkarya atau ibaratkan untuk nyimpan dokumentasi kita di masa lalu kan bisa ada beberapa, ada Instagram, ada YouTube. Cuma gue rada katro sih sebenarnya kalau masalah ngedit gitu. Masalah ke YouTube posting nggak bisa ngeditnya. Posting aja langsung dari video. Ya berarti untuk pembahasan di episode kali ini kita cukupkan lah. Mungkin barangkali ada dari Bang Ganop ada pertanyaan gitu. Oke, terima kasih untuk top skor Moka sepanjang masa. Terima kasih. El Pulga yang sebenarnya 250 gol ya. Insya Allah. Kalau masih sehat. Amin. Ya untuk target sendiri ke depannya mau bikin berapa gol dalam waktu 1 bulan nih misalkan ada target sendiri. Kalau masalah target atau per match harus berapa gol? Kayaknya untuk match-match ini kayaknya agak lumayan berat karena mereka udah tahu cara main gua gitu. Jadi kayaknya agak susah. Kalau untuk target sih
paling juga per match 1 gol aja lah cukup. Oh. Nggak terlalu ngejar lah sekarang mah. Ya mungkin ya dirubah dari cara permainannya yang Iya. awal mulanya ngumpan Iya. pakai kaki, kita Nah. coba pakai kepala gitu. Nah itu paling lemah di diri gua tuh kalau masalah heading. Oh, heading Nah. berarti. Nah, ini ada salah satu kelemahan nih kita bahas Lemah juga. banget masalah heading. Jangan dikasih bola atas. Hati-hati loh, pemain Remako nomor 9 udah kembali ke track record. Wah, Nah. itu bahaya tuh nomor Bahaya. 9 tuh. Match Sama- pertama berapa gol kemarin tuh? 2 assist. 2 assist. Assist ya. Match kedua langsung hat-trick. Langsung hat-trick. Iya. Nah, itu bahaya tuh balik lagi. Padahal dia udah berapa bulan gak main bola tiba-tiba. Nah, ini bahaya sebenarnya nih. Injaginya sepak bola kalau di kalau di muka. Kalau di Remako sendiri kedalaman skuad sih, karena berkaca dari kompetisi internal sebelumnya, juaranya kan Iya benar Nah. benar Mako. Dia udah punya pengalaman gitu. mental juara. Mental juara kalau kata ini mah Madrid. Nah, mental juara. Tapi sekarang Madrid lagi. Maaf nih. Itu di Remako tuh Mang Dodo belum action loh. Ya. Dia dua Kemarin 2 match lagi putih kalau main PS Maya, Mang Dodo- lagi Mang nutup. Dodo masih belum ini dengan pemain nomor 9. Nanti Satu lagi sebenarnya tuh yang Paman Seng nomor 3. Nah, itu tuh harusnya duet bareng tuh. Ditunggu itu Tridente performance-nya ditunggu tuh ya. comeback-nya. Ditunggu itu bahaya juga tuh. Dia gol tidak terduganya sama tuh kayak nomor 9. Paling itu aja mungkin dari Bang Hanop udah ada. Oke, cukup. Jadi untuk ngobrol asik bersama Modal Kawani kita akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk Ya, bintang tamu terima kita Lionel El Pulga Messi Chris Weda, Terima kasih untuk player number 10. terima kasih untuk undangannya ya dari Moka FC. Ya jangan kapok nanti Ya. kalau ada waktu kita Ya. ngobrol-ngobrol lagi di sini. Baraya, terima kasih. Jangan lupa follow dan subscribe untuk kemajuan channel ini dan terus bersama Modal Kawani. Salam Modal Kawani.